Buff Audiobook Indonesia. Derana, tahan dan tabah, menderita sesuatu. Tidak lekas patah hati, putus asa, dan sebagainya. It would be too easy to say that I feel invisible. Instead, I feel painfully visible and entirely ignored. David Levithan, Every Day. Kamu tidak merasa dirimu atau musikmu sempurna, tetapi tidak pernah sekalipun kamu ragu bahwa suatu saat akan ada sekelompok orang yang menyukai lagu ciptaanmu. Kamu hanya perlu berjuang lebih keras dan tidak pantang menyerah sekalipun semua orang meragukanmu. Kamu 100% yakin bahwa suatu hari nanti kamu akan dapat menaklukkan dunia. Kamu meyakini hal itu sepenuh hati. Karena itu, kamu tidak peduli sekalipun saat ini dirimu diabaikan, diperlakukan seolah tidak ada. Jangankan seorang penyanyi kafe sepertimu, seorang nabi yang menyerukan ajaran kebaikan saja sering diabaikan dan ditentang oleh banyak orang. Karena sekalipun kamu sempurna, tetap akan ada orang yang tidak menyukaimu. Orang-orang yang masih akan membicarakanmu di belakang, mengorek keburukanmu, berusaha menjatuhkanmu. Karena itulah, kamu mengabaikan saja rasa sakit karena tidak dianggap. Tidak peduli sekalipun dijuluki sebagai musisi tidak tahu diri. Ada satu hal yang membuatmu merasakan sakit, akan lebih mudah dikatakan jika kamu tidak terlihat. Akan tetapi, kamu merasa terlihat dengan sangat jelas, tetapi diabaikan sepenuhnya. Perempuan yang beberapa tahun terakhir menjadi muse untuk lagu-lagu yang kamu tulis. Diam-diam, kamu mencintainya. Tetangga sebelah apartemenmu itu. Mendengar isak tangisnya sepanjang minggu selalu membuatmu merasakan sakit yang tak terperi. Setiap malam sepulang dari tampil di sebuah kafe yang menjadi pekerjaan utamamu saat ini, kamu menahan diri untuk tidak mendobrak pintu apartemen sebelah. Bahkan, sesekali kamu ikut membiarkan air matamu sendiri meleleh untuknya. Keinginan untuk memeluk tubuh ringkihnya membuatmu tak berdaya hampir setiap malam. Apakah perempuan itu sempat tertidur? Setidaknya 1 jam saja setiap malam. Kenapa dia tidak mencari pertolongan? Atau setidaknya seseorang untuk menemaninya melewati saat-saat yang sulit. Akankah dia selamanya seperti itu tanpa perubahan? Yang bisa kamu lakukan hanyalah menghiburnya dengan memainkan lagu-lagu ciptaanmu. Berharap suaranya bisa menembus dinding tipis yang memisahkan kalian. Membuat musik yang kamu tulis untuk perempuan itu tersampaikan. Kamu berharap perempuan itu akan menyadarinya suatu hari nanti. Pagi tadi, akhirnya kamu dapat tertidur nyenyak. Kamu memang membutuhkannya karena siang nanti kamu harus bertemu dengan seorang produser musik yang sudah mendengarkan lagumu. Hal yang sama juga terjadi pada perempuan di apartemen sebelah. Dia selalu tertidur lelap setiap kali anaknya menginap pada akhir pekan. Kamu sadar hari masih terlalu pagi
untuk berangkat ke kantor calon produsermu. Tetapi, kamu tidak bisa menahan semangat yang membuncah dari dalam dirimu. Kamu pun mandi dan meninggalkan apartemenmu. Pintu apartemen sebelah terkunci. Tidak terdengar tanda kehidupan di dalamnya. Dugaanmu, perempuan itu sudah berangkat kerja di Senin pagi. Dia akan mengantar anaknya ke depan gedung apartemen karena mantan suaminya selalu menjemput di sana. Kamu memakai masker, lalu turun ke bawah, memanggul ransel, sekaligus sebuah benda besar berwarna putih. Wadah pelindung gitar andalanmu. Di depan gedung apartemen, kamu mematung, kala menyaksikan perempuan itu melepas sang anak pada mantan suaminya yang sudah menjemput. Mereka berlalu begitu saja. Tidak ada yang menoleh untuk menyaksikan bulir air mata yang mengalir turun dan membasahi masker yang dipakai oleh perempuan itu. Secara impulsif, kamu mengikuti perempuan itu berjalan ke halte dan naik ke sebuah bus. Padahal, janji temu dengan produser musik yang mengundangmu pagi ini berada di arah yang sebaliknya dari tujuan bus itu. Kamu memutuskan untuk menghubungi sekretaris produser itu, meminta undur waktu temu. Kebetulan sekali, si produser ternyata sedang ada urusan penting dan baru bisa ditemui lewat tengah hari. Kamu sangat bersyukur akan hal itu. Kamu mengusap wadah gitarmu sekali lagi, membersihkannya dari debu yang sama sekali tidak ada. Kamu hanya membutuhkan alasan untuk menoleh ke belakang pada perempuan itu yang duduk di kursi belakangmu di dalam sebuah bus. Kali ini kamu tertangkap basah. Perempuan itu menyadari lirikanmu dan matanya memelototimu sebagai balasan. Kamu berbalik, kembali menghadap ke depan. Berdeham, lalu pura-pura asyik menyenandungkan lagumu. Gugup tiba-tiba menguasai dirimu. Kursi yang kamu duduki tiba-tiba ditendang dari belakang. Dadamu berdebar kencang, seolah-olah yang barusan terjadi adalah perempuan yang kamu cintai diam-diam itu bukannya menendang kursi, tetapi jantungmu. Kamu merapal doa-doa di dalam hati, berharap dirimu tidak dituduh sebagai lelaki penguntit, apalagi pria mesum. Pandanganmu lantas terjatuh pada sebuah tato di sisi dalam jari tengahmu. Titik 2 koma atau semicolon yang belakangan dibicarakan oleh orang-orang di Twitter. Kamu sudah memilikinya 1 tahun terakhir, ditato oleh Yang Maha Kuasa secara tiba-tiba. Kamu sendiri pun tidak percaya pada awalnya, namun tidak ada hal yang mampu menjelaskan kemunculan tato itu di sela jarimu lebih baik daripada itu. Semicolon adalah tanda yang digunakan seorang penulis ketika dirinya dapat mengakhiri sebuah kalimat tapi memilih untuk tidak melakukannya. Penulis adalah dirimu, dan kalimat itu adalah hidupmu. Setahun yang lalu, kamu pernah mengalami masa terpuruk dan berniat mengakhiri hidupmu sendiri pasca ditinggalkan oleh orang tuamu. Terakhir kali bertemu mereka adalah ketika kamu memutuskan keluar dari apartemen tempat tinggal kalian setelah menolak perintah ayahmu. Dia memaksamu untuk meneruskan tradisi keluarga dengan menjadi pemimpin di perusahaan warisan kakekmu. Sayang sekali, semuanya sudah tiada saat kamu terpaksa kembali ke apartemen itu. Orang tuamu juga
perusahaan yang tadinya ingin diwariskan padamu. Yang tersisa hanya apartemen tempatmu menghabiskan masa kecil. Kamu merasa sangat bersalah. Orang tuamu tiada tanpa kamu sempat meminta maaf. Padahal keinginanmu untuk menjadi musisi yang dulu sempat menjadi pertengkaran kalian sama sekali belum tercapai. Rasa bersalah itu pula yang kemudian menuntunmu untuk berkeliling setiap ruangan yang ada di apartemen yang ditinggalkan oleh orang tuamu itu, untuk mencari apapun yang bisa membantumu mengakhiri hidup. Langkahmu terhenti oleh isak tangis. Suara perempuan muda di apartemen sebelah tampaknya sedang mengalami masalah yang lebih berat darinya. Kamu tidak mengenalnya. Tidak pernah tahu siapapun penghuni baru apartemen sebelah yang dulu sempat kosong. Kamu mengurungkan niat burukmu, lalu menyimaknya. Dia seakan meratap untuk ditemani. Dan kamu pun membutuhkan hal yang sama. Kamu memulai kebiasaan baru. Mendengarkan tangisan tetanggamu itu. Kamu lantas menjadikannya sebagai inspirasi atas lagu-lagu yang kamu tulis. Beberapa malam kemudian, pada sisi dalam telunjukmu, sebuah tato titik 2 koma muncul secara tiba-tiba. Kamu cemas. Bagaimana bisa? Tidak ada satu orang pun yang percaya pada ceritamu. Kamu hanya membual dan mereka mulai mengabaikan dirimu dan juga lagu-lagumu. 1 tahun berlalu. Tidak ada yang berubah. Dirimu sama sekali tidak berani untuk bertindak lancang untuk menawarkan bantuan pada perempuan penghuni apartemen sebelah. Perempuan itu tetap menangis. Sendirian. Hingga akhirnya suara anak kecil mulai menggantikan isak tangis itu di setiap akhir pekan. Anaknya, kamu menduga-duga. Saat itu, kamu tidak lagi rutin mendengarkan tangis perempuan itu. Karena kamu terpaksa menjadi penyanyi kafe untuk mencari nafkah untuk dirimu sendiri. Dadamu masih berdebar ketika kamu paksakan dirimu untuk menoleh sekali lagi ke belakang. Pada akhirnya, semua orang memang harus menjadi pahlawan bagi dirinya sendiri. Karena tidak akan ada yang menyelamatkan mereka kecuali diri masing-masing. Kamu tidak ingin sekadar menjadi pahlawan bagi dirimu sendiri. Karena sesungguhnya yang telah menyelamatkan hidupmu adalah perempuan yang duduk di belakang. Sekalipun dia tidak menyadarinya. Kamu merapikan masker yang terpasang di wajah. Meraba sesuatu di dalam ranselmu. Lega, karena ternyata kamu tidak meninggalkan benda itu. Mungkin sudah waktunya bagimu untuk menyelamatkan jasa perempuan itu. Ya, menyelamatkannya. Tamat. Puas dengan akhir cerita ini? Atau masih kurang? Silahkan loncat ke cerita ke-6. Sebuah akhir.